Ron, cek Twitter dong. Apa sih? Gue tadi baru mention lo nih. Twitter mana nih? Akun cloningan apa akun beneran? Ketiknya ada suaranya dong, ada suara efek ketiknya. Ronzi Kevin. Iya. Iya apaan sih lu? Kenapa sih sering mention gue Shouho gini? OTP gue di Monsta X itu walaupun gue bukan Moon Bebe ya. Itu tuh Shounyuki Hyun Forever. Aduh, Shouki tuh udah wes biasa, itu udah kebanyakan fansnya. Daripada Shouho, ini pasti gara-gara lo ini kan somewhere in Northern Italy enggak, kan? Ron, jadi kan emang gitu kalau fans kalau udah punya OTP dia selalu akan memaksakan seseorang untuk suka OTP yang sama. Gue enggak ya, gue biasa-biasa aja. Gue suka. Memang OTP lo siapa nih di K-pop ya? Di K-pop. Iya. OTP gue di K-pop itu Ember Crystal. Ember Crystal. Nggak tahu kan lo? Itu crack pairing ya? Enggak, enak aja. Kriber itu terkenal banget. Tapi gue nggak pernah. Gue anaknya low key aja, nggak pernah yang heboh banget. Oh, jadi tuh di episode kekoreaan episode 5 kali ini agak resmi gitu ngomongnya ya. Kita tuh mau ngebahas tentang shipping culture di K-pop. Selamat datang di kekoreaan lagi. Huhuhuhu. Gimana kan kita punya tagline gak pernah disebut ya? Oh ya, tagline-nya apa? Karena semua kan K-pop pada waktunya. Kalau nggak, kalau kali ini tagline-nya diganti jadi karena semua akan Yoonjae pada waktunya. Oh iya. Kenapa sih Yoonjae? Kenapa gue suka Yoonjae-nya? Nggak tahu kenapa ya? Nggak tahu. Karena suka Dongbang dari dulu. Iya sih, kayak karena cocok. Oh, dulu tuh sering banget teori-teorinya tuh bertebaran di dulu kan di Twitter nggak gitu populer ya. Itu kayak di forum, gue suka baca. Di forum terus atau ini enggak. Ya, apa sih live journal iya, gitu ya. Live journal terus kayak video-video Yoonjae moment itu tuh kayak gue sering liatin, terus gue makin yakin kalau mereka tuh real. Yang bener-bener real, yang sampai gue tuh delu. Parah sih lo. Tapi kalau selain Yoonjae? Selain Yoonjae untuk shipping ini Shouho. Sebenarnya di Monsta X tuh gue shipping ini lebih ke brotherhood sih. Jadi kan di Monsta X tuh gue ada 3 shippingnya. Seonwon karena dia Hyungline, abis itu Minhyuk Hyungwon Gihyun, mereka 93 line. Kok trisam gitu? Trisam artinya mereka tuh kayak Sobi yang suka ceng-cengan gitu. Yang terakhir maknanya Juhon sama Ayem. Itu yang menurut gue tuh kayak mereka tuh dinamiknya tuh seru banget kalau dijadiin di satu ruangan gitu. Kalau interaksinya seru. Kalau di EXO sih sebenarnya banyak banget couple-couplenya tuh kalau di EXO. Kalau misalkan zaman-zaman dulu tuh masih Hunhan gitu kan. Hunhan itu Sehun Luhan ya kan. Tapi Luhannya keluar. Terus sekarang yang paling heboh sih menurut gue sih Chanyeol Baekhyun sih sebenarnya. Kalau dulu kita nyebutnya Baekhyol sebenarnya. Kalau di Monsta X yang terkenal Hyungwon Wono dan Seonuki Hyun. Kan, dan itu dibentuk mereka terkenalnya itu ada alasannya juga sih. Jadi waktu di No Mercy mereka itu sempat duet bareng, itu kayaknya masih impactnya masih ada sampai sekarang. Ya dimana kayaknya mereka cocok banget gitu loh. Kalau lu Chanbaek dan Hunhan ini apa? Kalau Hunhan itu dulu waktu di teaser debutnya EXO pas zaman-zaman MV What Is Love itu mereka selalu bareng kayak ada scene-nya tuh bareng gitu. Jadi di situ chemistry-nya terbentuk ya. Chemistry-nya. Terus kalau Chanbaek tuh kenapa ya? Mungkin karena mereka adalah 2 dari member EXO yang fansnya paling banyak kali ya. Terus juga karena mereka cinggu kan, cinggu lain secara juga. fisik juga lucu nggak sih, satu tinggi satu backnya kecil gitu. Pada saat itu nggak tahu sih, gue agak nggak tertarik sih kalau ngebahas Chanbaek karena kalau di EXO itu gue crack pairing jatuhnya karena gue tuh suka ngelihat interaksinya Suho sama Baekhyun. Ini sebenarnya karena gue suka Suho dan gue suka Baekhyun, jadi gue emang punya kebiasaan. Karena 2 bias yang sama kan. Bener, gue emang punya kebiasaan kayak nge-pair bias gue di K-pop nih. Kayak misalkan gitu. Gue suka IU, gue suka Baekhyun. Lucu ya mereka kalau misalkan bareng. Ternyata beneran bareng, main drama bareng gitu. Kayak gue bahagia banget. Maksudnya lo shippingnya itu dalam tidak ada tendensi romantically enggak sih kalau gue sih gitu. Kenapa kita ngomongin shipping nih? Gak tahu ya. Kalau menurut lo sejarah awal mulanya shipping itu? Kalau menurut gue ini soto-sotonya gue ya. Awal mulanya shipping itu jadi dimulai dari Jack and Rose di kapal Titanic. Beneran? Enggak tahu, ini gue ngaco tuh deh. Jack and Rose di kapal Titanic, mereka berlayar, abis itu mereka kapalnya tenggelam, akhirnya karam kan. Karena kita sering banget melihat shipping yang karam gitu. Kan kayak kapal berlayar, kapal karam, kayak misalnya Kaistal kapalnya berlayar, kemudian Kaistal kapalnya karam kayak gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya bukan kayak gitu ya. Kalau kan gue riset sebelum ini gue riset kecil-kecilan ya. Jadi kalau di menurut Wikipedia tuh sejarahnya
OTP dan shipping itu OTP itu kepanjangannya lo tau nggak? On top pairing kan? Bukannya one true pairing. One true pairing ya kan salah. One true top pairing. Top dan bottom dong. Oh ya one true pairing ya. Jadi tuh terus, mulanya bermula dari ini novelnya Jane Austen yang Pride and Prejudice. Oh udah lama banget. Udah dari lama, tapi mulai populer yang versi pop gay culture-nya gitu versi home. Oh yang versi. Kan sekarang yang kan kebanyakan yang gay dan homoseksual okay. itu sejak Star Trek katanya. Jadi karakter Mr. Spock dan Kirk-nya itu diromantisasi dari situ gitu. Mulai populernya. Tapi kan sebenarnya kalau shipping dan OTP nggak selalu homoseksual kan? Enggak. Tapi emang kalau kebanyakan sih kalau di timeline gue tuh kebanyakan yang gay, yang same sex kayak ya. Kalau di K-pop kan yang terkenal saat ini tuh yang banyak banget fanficnya kalau lu lihat di Wattpad atau di AO3 gitu. Viko kan V Jungkook BTS. V Jungkook terus ya Chanbaek. Ya, tapi gue guilty pleasure ya. Dulu gue pernah suka banget sama satu fanficnya Chanbaek. Itu pas zaman-zaman awal debut. Kalau nggak salah tuh judulnya Baby Breath deh kalau nggak salah. Aku dulu bacanya Dulu aku tuh bacanya di Tumblr gitu, masih di Tumblr. Sekarang fanfic di Tumblr sih. Kalau yang girl group tuh sebenarnya gue jarang sih nemunya, mungkin karena gue fansnya boy group. Kalau girl group gue tahu ada Taeyeon Tiffany. Taeyeon itu legend banget sih sekarang dari zaman SNSD sih sebenarnya. Cuman kalau di SNSD karena kan gue ngikutinnya emang SM kan. SNSD tuh ada banyak sebenarnya couple-nya, ada si Taeyeon, terus juga ada dulu Taengsik tuh apa? Taeyeon Sika, Taenggu Jessica, terus juga ada Yuna Jessica, terus juga ada itu sampai ada fanficnya juga tetap ada. Jessica Tiffany ada, mereka pasti pada bikin juga fanfic. Yang rated 18+ gitu juga. Jadi kalau menurut gue sih kalau ada memang fans yang punya imajinasi berlebih gitu ya, yang mereka bikin fanfic yang emang same sex relationship yang seksual banget gitu, yang sensual banget, yang romantis banget antara pasangan sejenis gitu dan ya sama aja sih kayak fan girl bikin cowok sama cowok, ya mungkin ini juga fanboy entah bikin cewek sama cewek juga bisa juga itu ada, banyak gitu. banget sih, nggak cuma bentuknya tuh nggak cuma tulisan tapi juga visual kayak fan art-nya tuh banyak banget yang bikin Kalau yang sekarang sih Moonbyul dan Solarnya Mamamoo kalau yang gue cari tahu sih ya gitu. Kalau di GFriend ada nggak? GFriend, aduh gue gak familiar sih sama Yuju Shinbi gak sih? Mungkin ada aja kali Kalau Red Velvet kan Wensel kan yang paling terkenal. Apa? Wendy Seulgi. Oh karena mereka temenan juga jadi kayak di shipping gitu kan. Kalau di Red Velvet sama EXO sih Suho Airin. Gitu ya. Itu lo ngarep sih sebenarnya. Tapi emang Suho Airin tuh so sweet banget sih. Nah tapi kadang-kadang gue tuh merasa kalau ngelihat fanfic yang gue sebenarnya suka baca fanfic waktu itu pas zamannya gue suka anime. Menurut gue kalau fanfic anime yang rated 18+ itu oke lah, gue masih memaklumi karena itu sebenarnya karakter fiksi. Tapi kalau udah ke maksudnya kalau udah ke dunia nyata, ke orang asli yang ada bentuknya, terus dibikinin fanfic gitu ya, terutama yang agak seksualize. Mau nggak mau kebayang gak sih? Gue agak sungkan membayangkannya karena menurut kayak gue tak kasihan idolnya sih. Kalau menurut gue ya, gue agak kasihan idolnya, terutama kalau yang terlalu diseksualize sih. Padahal sebenarnya kan nggak semua juga idolnya baca ya, tapi ada yang baca juga kan katanya. Takutnya ada apa ya? Gue merasa itu guilty pleasure, tapi gue merasa mungkin perasaan bersalah juga. Iya, kayak lo nggak ngerasa nggak nyaman fanfic, sendiri aja sih. Baca fanfic gue tuh mungkin kalau yang Monster X gue tuh nggak berani tuh yang rated 18 karena gue tuh kayak agak nggak enak sih. Sama sih, gue juga dulu pas zaman dulu kan gue suka banget Song Ji Hyo ya. Di Running Man kan gue suka banget Song Ji Hyo, tapi kan dia juga ada satu film yang Frozen Flower itu. Oh iya, yang sama aduh gue lupa. Jisoo. No. Sojisup. Bukan Sojisup. Ini gue keinget barusan tapi gue tiba-tiba lupa namanya siapa. Aktor ini terkenal banget yang Jo In Sung. Ya itu, astagfirullahaladzim kok bisa lupa gitu. Itu kan ada adegan yang seksnya juga kan. Nah itu gue sampai ketika gue nonton itu pasti adegan seksnya gue skip karena gue suka banget Ji Hyo dan gue nggak mau image Running Man yang sweet itu tuh kebayang sama gue.
banget sih zaman itu. Tapi iya. akhirnya Gary kan udah nikah kan. Akhirnya kayak wah karam deh ini Monday couple kita gitu. Padahal gue yakin sebenarnya idolnya sendiri sadar sih kalau dia tuh di shipping. Iya, gue setuju dengan statement itu. Menurut gue company-nya itu juga memprovide dengan fan service. Setuju banget. Makanya gue selalu bilang pas zaman awal-awal EXO debut kayak gue bukan yang nggak suka Hunhan ya, tapi menurut gue ini Hunhan ini settingan pemerintah. Kayak konspirasi. Ini Hunhan ini settingan perusahaan banget nih. Sama kayak pada akhirnya Eunhyuk sama Donghae. Oh iya. Karena mereka akhirnya bikin subunit, terus album, konser kayak gitu-gitu kan. Karena menurut gue kalau misalkan Luhan masih di EXO itu ada kemungkinan Sehun sama Luhan ini masih bisa nih di prospek buat jadi subunit gitu. Subunit. Kayak misalkan kemarin SM Station tiba-tiba Chanyeol sama Sehun gitu kan. Padahal sebenarnya mereka nggak pernah di ship juga, tapi rapper lain jadinya ya mereka bikin project gitu. Iya sih, kalau idolnya sendiri bahkan pernah baca fanficnya mereka, kayak gue baca beritanya si Somi ternyata baca fanficnya dia yang di shipping sama Chungha. Dan itu malah fanficnya tuh yang BDSM gitu loh. Oh my god. Iya, gue yakin sih idolnya tuh nyadar banget gitu. Tapi kadang-kadang kalau kitanya yang berlebihannya, gue takutnya bikin idol yang gak nyaman sih. Kayak gue merasa shipping itu, terutama lo OTP ngefans suatu OTP tertentu, kadang-kadang lo bikin jadi kayak up-gay fan gitu, yang mana lo kayak lebih suka sama couple itu aja. Misalnya Chanbaek, orang lain nggak, member yang lain tuh kayak lo nggak terlalu perhatiin gitu. Sometimes gue juga kayak itu sama Siwon sama Donghae sih. Jadi di Suju lo terlalu fokusnya ke Siwon Donghae jadi aja ya. Suju mau konser nih, oke mari nonton Donghae dan Siwon. Jadi kayak nggak lihat Suju. Sebenarnya tuh nggak apa ya. Sebenarnya terserah fansnya sih, tapi kadang itu nggak adil juga. Tapi kalau menurut gue juga sih ya, kita kan nggak bisa, misalkan posisinya gue sebagai idol nih, kita kan nggak bisa melarang kreativitas fans juga kan, karena kita udah bahkan di awal kita nyebut ini shipping culture udah membudaya. Jadi fans dari belahan dunia manapun tuh pasti udah tahu dan udah melakukan itu gitu. Bahkan kita di Indonesia yang mungkin kita nggak pernah nge-ship Ariel Noah sama siapa gitu kan. Kita kan nggak populer kan di kita. Iya, kayak misalkan oke lah kalau sekarang ini setelah kita tahu K-pop lah, bisa di kasarnya kayak gitu. Akhirnya kita bisa punya gue nge-ship Afgan sama Isyana, atau mungkin Raisa sama siapa gitu kan misalnya. Tapi kalau zaman dulu kita nggak pernah nge-ship Once sama Dani misalkan, Ari Lasso gitu kan, nggak mungkin gak populer kan, nggak populer. Makanya kita nggak bisa menyalahkan fans untuk melakukan itu juga sih kalau sebagai idol ya, karena itu salah satu kebebasan berekspresi mereka. Karena tapi kadang-kadang ada yang berlebihan sih Ron, kayak ini untuk kasusnya nggak di K-pop ya, tapi itu kayak kasusnya yang di One Direction. Oh, gue tahu banget itu, banget. Itu OTP-nya si Harry dan Louis. Larry itu katanya saking mereka obsesnya itu bikin hubungan Harry dan Louisnya tuh renggang karena mereka nggak nyaman, seakan-akan mereka tuh gay couple beneran, padahal enggak gitu. Oke. Jadi kayak mereka tuh kayak nuntut banget kayak. Iya, kadang suka ada yang halu dan dia lu kayak, wah ini tuh mereka misalnya idol itu lagi selfie doang atau selfie atau ada ngapain, momen bareng iya gitu. Momen bareng seakan-akan itu kayak mereka lagi kencan. Iya, seakan-akan itu kayak apa ya, kayak sesuatu yang spesial iya, gitu. sesuatu yang spesial padahal tuh nggak karena padahal mereka cuman kayak hangout aja. Ya benar-benar. Gitu. Tapi kalau lo sendiri misalkan nih kemarin kan lo barusan kan lo nge-share ya video yang mana ya gue nge-share ya? Itu yang apa sih Wonho lari-lari yang Mas Wonho. Oh iya, yang lagi photoshoot itu. Nah itu sendiri sebenarnya dalam konteks itu lo sebagai fans, sebagai shipper ngerasa itu spesial atau enggak? Spesial sih pasti karena mereka tuh berdua bias gue sebenarnya. Tapi mungkin karena senang gimana kalau dua bias lo tuh berinteraksi. Betul. Lo tuh udah pasti kayak otomatis nge-shipping gak sih? Itu menurut gue ya. Kayak kalau gue juga gitu, kalau kan shippingnya tuh jangan pakai gue perlu baca fanfic yang gue harus baca fan art, kayak gue seneng mereka berinteraksi. Iya. Udah itu aja. I can relate karena kita tahu Donghae kan selalu di ship sama Eunhyuk kan selama ini, dan Eunhae shipper tuh kan gede banget. Sementara gue adalah Siwon dan Donghae shipper nih. Dan Siwon sama Donghae itu serunya adalah mereka kalau misalkan di Instagram atau di sosmed itu tuh mereka nggak pernah menyembunyikan
keseruan mereka itu gitu. Jadi kayak sering banget kalau Donghae lagi update apa sama Siwon tuh mereka berdua tuh deket banget dan kadang-kadang gue kayak finally ini kapalku berlayar gitu. Karena kenapa pada akhirnya gue ngomong itu soalnya shipper gue yang lain kayak shipper halu gue itu ya, kayak Suho Irene atau mungkin Baekhyun Ayu gitu ya, yang momennya tuh nggak mungkin banget nih mereka bisa ketemu kecuali emang ada project bareng. Kayak tapi kemarin yang pas Suho nonton konsernya Donghae Nyok sama Irene itu, wow itu tuh kayak wah gila, bahagia banget gue sebagai shipper karena gue tahu ini momen mereka buat casually hangout bareng tuh nggak bakal bisa kalau nggak momen-momen kayak gini gitu. Iya sih, itu sih gue ngelihat kalau versi gue shippernya itu ya interaksi aja, tapi gue menganggap kalau orang-orang yang bikin fanfic, fan art itu nggak masalah juga asal lo nggak mau mungkin diem aja nggak sih, terutama kalau yang fanfic, fan artnya tuh yang agak vulgar gitu ya? Karena menurut gue takut idol yang nggak nyaman, jadi kayak yaudah lo keep it underground aja, nggak perlu mention idolnya kayak baru bikin fan art ini, aduh jangan deh. Mungkin kalau misalkan mereka bikin fan art atau mungkin bikin fanfic yang istilahnya agak romantisasi si A dan si B yang same sex gitu, menurut gue nggak apa-apa kalau misalkan dipublish, tapi pembacanya juga kayak scope kecil yang mereka emang sama-sama shipper gitu kan. Ya udah yuk kita halu bareng, yuk kita delu bareng. Tapi kalau misalkan sampai yang kayak ini disebar ke semua orang, aku memaksakan gitu kan, terus itu sampai kayaknya ngaruh idol sama member lain, jadi lo kayak ngelihat itu nggak real, yang real tuh bener. A dan B aja. Bener. Tapi kalau misalnya tadi kan kita ngebahas Harry dan Louis nih di One Direction yang sampai mereka hubungannya jadi nggak bagus gitu. Cuman kalau di K-pop kan kita jarang ya nemu kayak gitu, kecuali memang ada masalah sama manajemen misalnya. Kayak Dongbang Shinki dan JYJ misalnya. Dongbang Shinki punya Yuno, tapi couple-nya Jejongnya di JYJ gitu kan. Sebenarnya kan secara friendship mungkin mereka nggak ada masalah sebenarnya, tapi secara bisnis dan manajemen kan mereka akhirnya pecah gitu kan. Mungkin kalau di K-pop tuh yang kayak gitu, kalau misalkan yang BXB misalnya. Tapi yang sedih, tapi sebenarnya yang sedih itu kalau misalkan kayak gue nge-ship Kai sama Crystal gitu. Mereka beneran pacaran pada akhirnya. Lu udah nge-ship Kai dan Crystal sebelum itu? Sebelum mereka pacaran malah. Iya, jadi gue tuh nge-ship Kai dan Crystal bahkan waktu awal pokoknya FX tuh 2013 deh. Pokoknya waktu itu Kai jadi model photobooknya FX di album Pink Tape kan. Itu udah heboh banget tuh Crystal. Nah, ketika mereka confirm pacaran, gue seneng banget yang kayak wah parah gitu. Tapi gue lupa di situ karena pada akhirnya orang yang pacaran pasti putus. Iya kan? Terus pada akhirnya setelah mereka putus, gue yang kayak harusnya emang OTP yang kayak gini nih, yang kayak Crystal gini emang dinikmatinya sebatas halu OTP aja pada akhirnya tuh kayak gitu. Soalnya kan beda kasus kalau misalkan kayak misalnya Chanbaek atau misalkan sebut saja Vikuk misalkan, mereka nggak mungkin pisah karena mereka kan friendship relationship juga gitu kan. Kalau misalkan Crystal terus Baekhyun Taeyeon kayak gitu kan, sekalinya putus kayak ya udah seluruh dunia membenci salah satu di antara keduanya gitu. Tapi tuh kadang shipping tuh bisa menjadi bumerang gak sih? Kalau misal udah terlalu populer tuh takutnya member lain tuh overshadow jadi member yang lain ya. Gue nggak tahu sih karena gue bukan di fandomnya, tapi gue merasa itu ada di One on One. Oh gitu. Gue merasa ya, tapi gue nggak tahu. Oh, gue tahu pasti Ongnil ya. Iya Ongnil. Ya terus soalnya tuh kayak di provide juga sama agensinya pas mereka rilis lagu yang judulnya Beautiful. Gue suka banget lagu itu. Berlayar. Dimana Ongnil jadi karakter utama kan. Bener. Tapi pas banget tau. Walaupun sebenarnya mereka tidak terlihat seperti bersaudara karena yang satu bule, yang satu tidak bule ya. Ya itu sih yang gue lihat kayak kalau terlalu besar fans OTP-nya itu bisa. Mungkin kalau manajemen terlalu involved juga kali ya. Soalnya maksudnya kayak kalau kita biarkan secara organik nih kayak Yoonjae gitu misalnya. Zaman-zaman dulu mungkin SM nggak pernah kepikiran buat kita bikin ship unit yuk Yoonjae gitu. Yoonjae nggak jadi maksudnya kayak mereka sadar kalau itu tuh populer tapi nggak ada. Iya kan? Nggak
capitalize. Betul, gitu. betul. Yang mulai SM tuh mulai mengcapitalize itu udah kayak Taeyeon Tiffany dibikinin single bareng ya kan. Terus Anhe Eunhyuk dibikin Donghae Eunhyuk dibikinin subunit gitu. Mungkin Monsta X apa? Wonho Sonu mau dibikinin kan subunit. Subunit subunitnya ada di konsernya. Oh di konser. Mereka yang jadi buka-buka baju bukan? Enggak. Mereka kayak ya dance bareng gitu. Oh oke. Bagus deh. Nanti kan gue nonton ya. Selamat ya. Tapi gue mau nanya deh sama lo, sebagai orang yang memperhatikan, kita sama-sama sih memperhatikan K-pop dan sama-sama ada di dalam fandom gitu. Tapi lo ngerasa nggak sih kalau ternyata shipping culture ini tuh sering lebih populer kesannya sama yang same sex relationship gitu? Ngerasa nggak sih? Ngerasa banget. Yeah. Iya. Gue nggak tahu kenapa orang-orang tuh kayak tendensinya tuh jadi mereka tuh seakan-akan gay juga gitu. Padahal enggak. Misalnya ini gue pernah nggak kasus sih. Waktu itu Hyungwon dan Wono pernah photoshoot bareng. Terus gue melihat ini bukan Somewhere in Another Italy. Aduh, apaan sih lu? Jadi kayak photoshoot bareng. Terus kayak jadi tuh di edisi majalah itu tuh kayak lagi edisi androgyny. Nah, jadi ada salah satu fans yang menganggapan, wah lihat nih Hyungwon di majalah temanya androgyny. Jadi mereka itu the icon of androgyny, the icon of LGBT apa. Padahal jadi, kan sebenarnya cuma photoshoot for the sake of art doang kan. Lebay banget, kadang menanggapinya tuh terlalu berlebihan sih. Kadang-kadang kalau yang gue lihat juga ya, saking ada fans-fans yang terlalu berlebihan gitu. Pada akhirnya bikin fans lain malah jadi ngerasa malah sebenarnya dia nggak ada perasaan benci atau nggak suka nih terhadap satu couple, tapi karena ngelihat fansnya yang terlalu geragasan gitu, kadang-kadang mereka juga jadi nggak suka. Karena ada temen gue dia suka Baekhyun banget, dia suka EXO overall gitu, tapi dia nggak suka banget sama Chanbaek shipper ya, maksudnya bukan Chanbaeknya ya. I mean Chanbaek ya udah Chanbaek gitu, kayak Baekhyun Chanyeol bercanda di panggung ya udah Baekhyun Chanyeol bercanda di panggung. Tapi ketika udah shippernya udah vokal kayak wah gila sih, itu sih agak annoying sih memang kalau melihat timeline di Instagram atau mungkin di Twitter gitu ya, karena kita pernah sampai yang ada meme gitu kalau iya yang real tuh cuman Chanbaek, yang lain di dunia ini tuh nggak ada yang real yang gitu. Yang real tuh Yoonjae doang. Enggak lah, Surin lah yang real. Iya, padahal kenapa lebih populer same sex juga karena apa ya, faktor fanfic dan fan art itu juga lebih banyak nulis tentang yang same sex gitu same ya. Sex juga. Walaupun gue akuin fanfic itu sebenarnya banyak yang bagus sih, kayak waduh mereka tuh niat banget nulisnya. Betul. Menurut gue kayak cocok dijadiin novel gitu. Ada cerita-cerita yang emang menarik. Menarik. Banyak yang bagus, itu yang menurut gue serunya di shipping itu, dimana lo menemukan konten yang sebenarnya menarik juga, ceritanya seru. Gue suka deh kalau fans sudah mulai kreatif bikin fanfic, walaupun misalkan ya konteksnya adalah BXB gitu. Pas gue nonton drama Rama, gue tuh langsung nyari fanficnya Shouho kan. Itu jadi kayak gue butuh jawaban dari endingnya drama Rama. Gue menemukan itu di fanfic yang menurut gue bagus banget. Kayak wah gue kayak tersalurkan lah imajinasi gue gitu. Tapi lo pernah nyoba bikin fanfic nggak? Hah? Nggak bisa gue. Oh nggak bisa ya? Gue pernah dulu waktu masih zamannya suka anime, gue bikin fanfic. Kalau gue fanficnya karakter anime Prince sama of gue. Tennis itu ya? Prince of Tennis itu sama gue. Jadi sekarang tuh fanfic tuh nggak cuman BNB dan boys and girl aja, tapi ternyata banyak juga boys dan OC yang original karakter. Oh gitu. Ya tuh jadi tuh di Tumblr tuh apalagi banyak banget ya, gue lihat sih banyaknya yang BTS ya. Jadi misalnya Jungkook dan original karakter, anggap aja original karakternya lu. Disitulah jadi kayak ide-ide cerita muncul, kayak mungkin lo pacaran sama Jungkook atau apalah. Oke. Iya sih, itu kalo juga dulu, lagi populer ya. Kalau dulu gue nulis fanfic juga, gue posting di Tumblr juga, tapi emang nggak ada yang populer banget sih, maksudnya nggak sampai yang viral. Bahasa Indonesia. Gitu, bahasa Indonesia. Terus gue tuh suka bikin couple sendiri gitu loh, kayak gue pernah nerbitin novel. Iya. Karakternya Donghae Mahara. Oh itu yang suka ada di toko buku yang covernya yang covernya agak alay gitu. Iya. Gue liat tuh banyak banget ya. Gue bilang ada yang mau beli ya. Ada ya, buku gue 10.000 eksemplar loh. Bonus fotokartan. Enggak, gitu. Pada zaman dulu belum ada fotokart. Iya. Jadi gue pernah bikin novel gitu, bintang utama karakternya adalah Donghae sama Hara kayak gitu. Terus kayak gue suka banget bikin fanfic yang kayak Kris sama Kristal kayak gitu. Jadi
belum pernah nyoba yang same sex sih sebenarnya. Yang R18 enggak? Jujur aja ya, karena pengalaman gue tentang yang vulgar-vulgar agak sedikit. Jadi imajinasinya juga nggak nyampe nih ke situ. Paling banter tuh cuma kayak pegangan tangan doang. Orang gue bikin fanfic Chris sama Crystal juga, Crystalnya cuma merhatiin hidungnya Chris doang, kayak kok hidung kamu bagus ya. Creepy banget anjir. Hidung kamu bagus sambil megangin hidungnya gitu. Yang penting sih kalau lu nge-ship itu jangan sampai lu ngejudge seksualitas idolnya sih. Tapi kadang-kala agak hipokrit sih. Ini mungkin isunya agak sensitif ya. Kadang misalnya lu selalu nge-ship idol lo as a gay, as a lesbian. Tapi kalau lu menemukan idol lo gay, lu pasti banyak yang nggak setuju gitu. Betul. Menurut gue kayak Sami Mawon gak sih? Kenapa lu cuma memuaskan imajinasi lo? Lu kata seksualitas itu sesuatu yang dikonsumsikah, padahal itu kan kayak jati diri seseorang gitu loh. Jadi kayak kita permainkan kan nggak enak gitu sebenarnya ya. Benar. Asal ya dalam batas wajarnya aja kali ya kalau kita nge-ship gitu ya. Nge-ship OTP. Setuju banget sih. Tapi kalau udah dikasih fan service berdua ya siapa yang nolak ya sih? Lu juga kalau Sonu sama Wono bareng juga pasti bahagia banget. Ya maksudnya fan service tuh gue kalau di Monsta X gue ngerasa fan service mereka wah lumayan intens ya, dalam artian tuh kayak so cute gitu, kayak cium pipi lah apalah, tapi tuh kayak kok mereka sedekat ini ya. Gue selalu merasa fan service itu sesuatu yang di scripted menurut gue. Oh gitu. Menurut gue. Iya, gue juga setuju. Masa kayak mungkin kalau udah off kamera mereka udah biasa aja apalagi, gitu. Apalagi kalau di kamera atau mungkin di panggung tuh beneran kayak sudah itu scripted aja kayak for the sake of your entertainment people gitu loh. Tapi kalau Monsta X gue merasa kayaknya mereka emang gitu deh, nggak tahu sih ya. Kalau Lisa sama Jungkook gimana menurut lo? Lisa sama Jungkook itu kan lagi banyak banget tuh editan fotonya. Editan yang alay-alay gitu ya, Lisa sama Jungkook. Kayak ini gue yang paling kocak tuh video Lisa sama Jungkook itu ya. Kayak Lisa tuh cuman lihat kiri, kayak lagi nengok kiri atau nengok kanan. Kayak pas nengok kiri ada si Jungkook, nggak sengaja eye contact tuh, kayak katanya tuh kode kalau mereka tuh sebenarnya ada hubungan sesuatu. Siapa tuh emang beneran, kan lo nggak tahu, kan lo nggak dalam fandom, kenapa lo bisa ngejudge? Ya nggak tahu, ya itu kayak halu aja sih menurut gue. Terus yang mereka suka bikin fan art yang fotonya diedit gitu loh, yang seakan-akan mereka selfie bareng. Nggak apa-apa kalau menurut gue foto Lisa diedit sama Jungkook, asal jangan foto lo fansign depan Daniel terus lo edit aja, itu aja gimana? Sih. Nah itu mah lain cerita. Itu halu, mereka dia nge-ship dirinya sendiri. Itu shipper Osi loh. Oh iya, shipper Osi ya. Tapi itu menurut gue fan service tuh nggak ada yang sejago Suju sih. Oh yang waktu Iya nggak sih? Bener. Suju tuh menurut gue nggak tahu ini termasuk ekstrim atau Shinhwa tahu? Hah? Cuman Shinhwa grup K-pop yang bikin pemotretan telanjang di dunia ini. Oh iya sih. Kalau fan service udah Shinhwa mas. Suju sih, tapi bener Suju sih. Suju itu yang gue lihat Tron yang sampai ciuman kan? Iya, yang Ichol sama Siwon ya. Yang pada kenyataannya Siwon agak-agak nggak anti Siwon terlalu religius. Dia kayak agak orangnya religius, jadi dia justru aslinya kebalikannya betul. Kan. Jadi itu for the sake kadang-kadang of itu gue merasa wah mungkin ini fan service nih settingan gitu. Tapi gue paling suka sih kalau misalkan yang sampai jadian-jadian gitu juga seru sih sebenarnya, kayak Style. Terus juga kalau di ranah aktor aktris kayak Lee Junyool sama Harry gitu-gitu kan. Karena zaman-zaman Reply 1988 kan mereka ada beberapa yang emang nge-shape si karakter Harry sama Park Bo-gum kan. Park Bo-gum, ya. Tapi ada juga yang Lee Junyool gitu. Tapi kan di drama jadinya sama Park Bo-gum gitu. Maaf spoiler buat yang belum nonton. Jadi gitu. Kayaknya udah pada nonton. Terus sih. Akhirnya sekarang Harry sama Lee Junyool beneran pacaran dan masih sampai sekarang. Terus katanya siapa Lee Sung Kyung sama Nam Joo Hyuk ya kan, jadi beneran pacaran juga. Tapi gue suka banget sih yang Nam Joo Hyuk sama itu Chinlock. Ya Chinlock maksud gue kayak secara karakter kan juga mereka bisa di-ship kan di dramanya. Tapi ini memang so mungkin di masa depan Lisa so sweet maksud mungkin gue. Di masa depan Lisa sama Jennie lagi. Tahu. Lisa sama Jungkook, wah kalau pacaran heboh sih. Jungkook sama Ayu tahu. Jungkook sama Ayu tuh Sunbeam dan kalau Hubenim aja. Jungkook kan ini suka sama Ayu, jadi suka. Tapi kalau misalkan gitu. di luar Monsta X nih, di luar Sonu Ki-hyun, karena gua nggak ada Sonu Won-ho. Itu Hyun Won-ho. Ada ya nggak sih shipping yang lo crack gitu ya? Yang harapin bakal beneran? Mesti kayak siapa di
kita halu deh gitu. Siapa di K-pop industry yang lo berharap mereka akan pacaran dan lo nge-ship mereka berdua? Shona Sunmi. Random banget ya Shona Sunmi. Sebenarnya nggak random sih, sama-sama. Ada sejarahnya karena kan. Mungkin ya sama-sama dulu trainee JYP dan mereka ternyata seumuran, Ron, nggak dinyangka kan? Iya sih. Dan karena Sunmi kan debutnya masih kecil banget. Debutnya pas masih muda, 15, si Shona debutnya tahun. agak telat. Jadi kayak cocok lah, sama-sama jago dance, badannya bagus. Setuju gue. Gimana biasa sih sebenarnya kan lo biasa sama dua-duanya. Kalau gue cuma satu yang gue harapin akan beneran, tapi ini kayaknya sih nggak akan beneran. Suho Airin lah. Ini menurut gue sih bisa jadi sih, Ron. Kenapa? Ya sama kan kalau di Korea tuh kalau yang mereka temenan selalu sama yang sumuran, selalu nyari kan yang sumuran. Kan Suho Airin sama-sama 91 kan? Bener. Ya pasti ada lah, kayak pernah kencan-kencan sedikit. Aduh, atau janjian di Sevel. Iya, kalau gue dulu teori gue adalah Airin kan pernah jadi bintang MV-nya Henry ya, yang judulnya I Love You 143, ya kan? Jadi 143 itu kan sebenarnya kata lain dari I Love You tuh kayak I love 4 huruf, 3 you 3 huruf gitu kan, 143. Nah, secara kebetulan Airin pas debut di Happiness, angka bajunya itu angka 43. Iya. Nah, Suho pas debut angkanya angka 1. 143. Jadi cocok logi ya. Klop gak sih mereka berdua sebenarnya? Ya cocok banget. Oke. Kita kembali ke hal-hal yang serius nih, Dit. Kalau menurut lo sebagai fans, sebagai shipper Suho gitu, ada nggak sih batasan-batasan yang selalu lo jaga? Gue nge-ship memang, tapi gue nggak mau sampai seberlebihan. Ada nggak sih batasan-batasan itu kalau menurut lo sendiri? Nge-shipnya mungkin gue nggak berusaha untuk nggak berusaha untuk sexualizing hubungan mereka. Sexualizing apa sih tuh preferensi seksualnya gitu loh. Kadang menurut gue kalau terutama Wono itu orangnya kayak dia tuh suka pakai baju yang aneh-aneh kayak crop top. Jadi tuh orang-orang merasa wah he's breaking the norm, breaking the standard, breaking the toxic masculinity atau apa. Menurut gue kayak mungkin nggak sedip itu juga loh. Maksud gue kenapa Ron mau? Iya, jadi kalau menurut gue kayak ya itu bisa jadi karena estetika aja sih atau kayak mungkin nggak sedip itu. Tapi bisa jadi iya, tapi gue nggak ingin membentuk suatu naratif, nggak ingin membentuk suatu narasi tersendiri gitu. Jadi biarkan secara alami aja, gue nggak mau memaksakan sesuatu gitu. Kalau gue sendiri sih berpendapat ya selama itu misalkan ya maksud gue fanfic terus juga fan art sevulgar apapun sebenarnya kan bagian dari kreativitas kan sebenarnya. Tapi entertainment aja. Dikasih batasan aja kayaknya cuma sebatas entertainment lo sebagai fans aja gitu. Maksudnya jangan juga memaksakan orang lain untuk jangan lo kasih gambarnya ke idolnya. Iya, untuk kayak mewujudkan imajinasi lo itu gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi kayak ya udah sih kalau mau nge-ship ya udah diem-diem aja gitu. Kalau mau berkoar-koar ya dengan komunitasnya sama gitu. sesama kadang ada juga yang ngefans gitu. Dengan K-pop group tuh tanpa perlu ada shipping ini gitu. Benar. Kita juga harus kayak ya menghormati itu ya. Karena penggemar baru pasti kayak gitu yang kayak oh ya gue suka Blackpink karena gue dengerin dudu enak nih. Terus ya udah mereka nggak mungkin tahu ada shipping Lisa dan Jungkook misalnya, Jennie dan Kai dan segala macam gitu Kai kan. dan Nayeon. Ayo ada kayak Nayeon. Nggak, kayak menurut gue biar kayak triple crown gitu loh. Kai kan udah dapet yang dari YG, udah dapet dari SM. Ih parah, lo seksualize lo ya. Astagfirullah. Enggak. Ya terus ngapain kita? Itu kan tadi kita udah membahas tentang pendapat kita. Nah sekarang kita nanya pendapat netizen yuk seperti biasa. Anonimus ya. Oh sekarang anonimus udah nggak boleh lagi disebut-sebut. Kita dapat dari Manfest. Kita dapat dari forum Kaskus lah. Bohong banget. Iya. Nih jadi kita pernah kita bertanya tentang shipping-shippingan ya di akun Manfest. Dan ada jawaban yang ini anak jadul banget sih sebenarnya. Dia bilang aku suka Sugen garis keras dulu terus Sugen mendukung apa ya? Sokyu. Sugen itu super generation.
Jadi Super Junior dan Girls' Generation. Ya, itu shippingnya Super Junior dan Girls' Generation. Jadi ada Sokyu, ada Sohyun sama Kyuhyun sama-sama Maknae kan sebenarnya. Iya. Jadi itu anak-anak live journal banget situ ya. Iya, itu terkenal banget. Terus selain itu juga kalau di Super Generation itu Donghae Jessica, karena katanya dulu Donghae Jessica pernah pacaran kayak gitu-gitu. Yeah. Terus Taeyeon Itaek juga katanya pernah pacaran. Sama-sama leader gitu ya. Iya, terus kalau misalkan royal couple-nya itu adalah Tiffany sama Siwon gitu. Royal couple-nya. Kalau dancer couple-nya itu kayak Hyoyeon sama Hyuk yang kayak gitu-gitu. Dan dia ngaku dulu dia pernah war pada zamannya. Ngerti sih kayak zaman-zaman kayak tweet war kayak gue pendukung Sokyu nih, lo mau apa? Karena setahu gue Elf sama Sowon itu dulu dulu tuh nggak pernah Sowon akrab. Tuh Sone. Bacanya Sowon. Maafin logat bekas juga. Baca Sowon. Iya, bukan Sone. Iya. Jadi mereka sering banget war jadi zaman dulu gitu. Nah, terus kita juga nanya nih sebenarnya buat lo annoying gak sih kalau misalkan couple-nya itu terlalu sering banget ngebahas soal BXB, Boy X Boy gitu. Iya. Nah, ada yang berpendapat bahwa nggak semua fans K-pop kok mendukung BXB gitu misalnya, maksudnya shipping seperti itu. Karena ada yang bilang ini annoying gitu. Apalagi kalau misalnya udah halu, nggak tahu dari mana tiba-tiba di shipping, nggak pacaran betulan di shipping, nggak ada momen di shipping gitu. Kalau sesama cowok sebenarnya gue liatnya lebih ke bromance kayak persahabatan gitu bromance, kata dia. Iya. Nggak merendahkan salah satu dia dan yang lain, tapi I see them as human gitu. Terus apa lagi Ron? Terus ada yang bilang mereka lebih suka crack pairing gitu. Tapi nggak diomongin ke orang, jadi kayak gue low key fans of Suho Airin nih, tapi yaudah gue diem aja nggak berisik kayak si Ron gitu. Sebenarnya kalau Suho Airin mah nggak crack pairing sih. Ya crack lah karena ya udah karena masih ada latar belakang yang sama. Kalau menurut gue tuh crack pairing tuh kayak misalnya Baekhyun Obama. Iya. Nah itu Mino Melanie Trump. Itu baru crack pairing. Aku mau ship itu baru crack pairing. Sandiaga Uno sama Sandiaga Jongu. Nah terus ya Raisa Hetapi sama apa? Sama Luka. Baru crack pairing. Airin apa yang crack pairing? Terus ada juga yang bilang gue pair mereka selalu sebagai brother, not as love at all. Soalnya gue juga risih kalau misalkan idol gue di ship-shipin gitu sama yang sama-sama cowok atau sama-sama cewek gitu. Mending sama idol cewek lain atau idol cowok lain gitu. Kalau kata dia nggak suka yang. Kalau di lo ada nggak yang menarik? Gue pribadi B aja. Ada yang komen. Gue pribadi B aja. Setiap orang punya kesenangan masing-masing. Kita juga nggak bisa atur kesenangan mereka itu. Betul nih. Setuju gue. Kalau buat yang nganggep BXB ngeganggu atau apalah, ya udah diem aja selagi yang seneng, nggak ngusik kesenangan kamu juga. Nah itu konsep yang sangat menarik sekali. Ya ini harus dicontoh oleh semua orang. Itu sih prinsip. Terus kalau ngomongin OTP favorit lo ada yang bilang Junros itu pas gue search Junenya Icon dan Rose. Oke. Rose terus Bihi ini BI-nya Icon dan Lihai. Random ya? Tapi enggak random sih, satu manajemen sama aja kayak Suho Airin. Iya Mas Suho Airin. Suron enggak Suhoron? Enggak ya. Ronrin. Terus apalagi nih ya? Aku suka nih udah lo baca nih. Aku mending baca yang OC aja, original karakter. Jadi nanti nggak ada fan war. Oh ini kalau fanfic ya? Kayak Chonudita gitu ya. Ada nggak yang bikin Chonudita? Nggak ada. Dulu ada yang bikin Ron sama teman kosannya loh. Apaan tau? Fanfic Ron Aji, enggak ya? Nggak ada yang bikin. Bercanda. Kenapa jadi begini? Nih ada yang komen kadang orang nggak otomatis pro LGBT, maka malah ada yang in real life-nya homofobik, wak mereka cuman fetishizing doang anjing. Iya sih, nah itu yang gue bilang apa? Malah jadinya jadi kayak merendahkan yang kasihan yang LGBT-nya. Terus ini ada yang juga komen, saya part dari LGBTQ dan saya selalu nggak nyaman dengan OTP antar dua sosok yang nggak sesuai dengan orientasi seksual mereka. Mau itu di fandom Korea, anime, West atau manapun. Ya itu sih yang serba yang mungkin nggak enaknya. Orang yang beneran di bagian dari komunitas tersebut tuh mungkin nggak nyaman kayak kok lo mempermainkan preferensi seksual gue, padahal di dunia nyata kita aja udah kayak, berat iya gitu udah ya. Hidupnya udah berat, tapi kayak kalau di fanfic tuh indah banget gitu. Itu sih. Berarti kita emang sekarang udah harus
berhati-hati ya kalau mengekspresikan kesukaan kita terhadap shippingan ini ya, benar juga sih ya, selama shipping kita nggak cross the line, asal jangan kayak amit-amit terjadi yang kayak One Direction itu yang sampai di mana idolnya putus hubung. Ya itu jangan sampai terjadi di K-pop, tidak boleh. Jangan sampai terjadi sama Sonu dan Wonho dan Baekhyun dan Chanyeol ya. Wah, menarik nih topiknya kita hari ini nih. Gue kayak keringetan nih. Parah sih di sini, emang panas banget. Yang vulgar-vulgar. Udah, kalau ngebahasin shippingnya udah selesai, kamu ada rekomendasi lagu apa, Anindita? Aduh, rekomendasi apa ya? Ya udahlah. Oh iya kan, gue mau pamer ceritanya. Jadi kalau gue itu dapet tiket VIP konsernya Monsta X di Kuala Lumpur. Berkat Ronzi, di mana nanti Ronzi akan gue beliin dum-dum. Makasih ya. Gue juga mau koneksi Ronzi. Gue juga mau pamer. Gue kemarin udah beli tiket Natu Republik, tapi belum dapet. Udah barang beli 700.000 ya? Maskernya udah dateng, tapi tiketnya belum ada. Ya udahlah Ron, kan nanti lo nonton konsernya. Ya udahlah, insya Allah ya. Kalau misalkan lo nggak punya rekomendasi lagu? Ada. Jadi tuh maknanya Monsta X tuh kan baru rilis mixtape. Itu maknanya Monsta X siapa? Kim Namjoon bukan? Ayem. Ayem. Jadi dia duet dengan penyanyi US namanya Steve Aoki pasti. Namanya aduh gue nggak bisa bacanya Ron, kan gue pakai logat Bekasi. Ya udah pakai logat Bekasi lo. LH namanya. LH. Gue nggak tahu cara bacanya. Ayem dan LH judulnya. Judulnya apa? Oh my god, gue lupa. Pokoknya mixtape-nya itu judulnya Horizon. Ya udah itu. Ya itu. Ntar gue googling dulu. Aduh lama nih. Oh judulnya Horizon itu sih. Walaupun sebenarnya gue nggak gitu suka banget sama jenis genre lagunya. Tapi ya karena ini bucin jadi aku harus tetap dengerin. Oke. Gue mungkin pengen ngerekomendasikan lagunya NCT yang belum dirilis itu kali ya. Oh yang Superhuman. Yang kemarin udah ditampilkan di TV Amerika, tapi albumnya masih rilis bulan depan. Gitu ya? Gue belum dengerin sih. Gue juga belum ngedengerin. Bukan belum terlalu mendengarkan, tapi gue belum mendengarkan sama sekali. Kenapa lu sepertinya agak kecewa Ron? Nggak kecewa sebenarnya. Gue kesel karena Win nggak ikut. Win masih fokus di Wavy. Terus ya gitu deh biasa. Ya terus gue juga melihat kayak banyak agak nggak suka sih fans Korea dengan promosi NCT di US. Gue ngeliatnya seperti itu sih, banyak fansite yang res gitu. Oke. Kalau fansite res terus kayak sudah ada kiamat gitu ya. Ya itu sih kayak lagi rame di timeline. Oke, terus yang kedua mungkin gue pengen merekomendasikan lagunya FX kali ya, karena dari tadi kan kita ngomongin soal Kaistal. Jadi gue pengen kayak Jenny merekomendasikan lagunya FX dari album Hot Summer yang judulnya jadul sekali sih nih Bapak. Bener, judulnya Dangerous. Yang mana? Cara. Bukan, pokoknya ada judulnya itu kan Dangerous. Bukan, itu judulnya Danger, bukan Dangerous. Nah ini menurut gue lagunya FX banget yang pada akhirnya ketika Red Velvet debut juga, ini ternyata Red Velvet banget juga nih kedengerannya gitu. Kalau menurut gue suka banget sama lagu yang ini, soalnya di sini FX tuh centilnya tuh dapet gitu kayak. Ya sekarang udah garis-garis cool. Sekarang udah nggak jelas nah. Sekarang udah nggak jelas. Ya udah Ron. Gue udah nggak bisa ngelihat Kriber lagi gue. Crystal Amber. Oke lah, pokoknya kita ketemu lagi di kekoreaan minggu depan. Semoga kita punya topik bahasan yang baru, yang seru nih. Tolong ini dong kasih kita insight atau apa gitu biar minggu depan topiknya apa. Minggu depan gimana kalau kita ngebahas soal apa nih Ron? Yang rame-rame. Tunggu aja minggu depan kalau gitu. Aku belum kepikiran. Jangan vulgar. Ya udah, Ron pamit. Dadah. Dita pamit dah. Annyeong. Muah. Let me grab you multiple